Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan CPNS 2024. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan di sini kami menginformasikan bahwa kami membuka kelas online untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk persiapan UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang pengen join di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu untuk PR di video yang kemarin ya. Kita baca dulu untuk soalnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batasan ini penting agar informasi, pendapat, dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila. Nah, berikut adalah contoh dari batasan Pancasila, kecuali apakah yang A, Pancasila tetap harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Yang B, Pancasila menolak adanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Yang C, norma baru bisa diterapkan tanpa melalui konsensus. Yang D, mencegah serta menutup diri dari paham-paham radikal dan liberal. Yang E, menolak tegas ekstremisme yang meresahkan masyarakat. Yang mana nih teman-teman? Kita eliminasi jawaban dulu. Untuk yang A, Pancasila tetap harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Ini benar ya. Di sini yang ditanyakan kecuali, berarti kita cari yang tidak benar. Oke, yang B, Pancasila menolak adanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ini juga benar. Lalu yang C, norma baru bisa diterapkan tanpa melalui konsensus. Ini kurang tepat ya. Norma itu bisa diterapkan kalau ada suatu perjanjian atau konsensus. Jadi di sini ini kurang tepat. Kita lihat dulu untuk opsi yang D dan E. Untuk yang D, mencegah serta menutup diri dari paham radikal dan liberal. Ini benar. Kemudian yang E, menolak tegas ekstremisme yang meresahkan masyarakat. Ini juga benar. Jadi batasan Pancasila di sini yang bukan merupakan contohnya itu yang C, yaitu norma baru bisa diterapkan tanpa melalui konsensus. Ini untuk pembahasan lengkapnya. Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batasan ini penting agar informasi, pendapat, dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila. Nah, batasan-batasan tersebut antara lain yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, pencegahan berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada suatu hari, seorang siswa bernama Andi sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela negara di sekolahnya. Kegiatan tersebut meliputi latihan fisik seperti lari, push up, sit up, dan pull up. Andi berhasil menyelesaikan semua latihan fisik tersebut dengan baik. Nah, berdasarkan narasi tersebut,
Pernyataan yang tepat tentang kemampuan awal bela negara Andi secara fisik adalah, kira-kira yang mana nih yang benar? Yang A, Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang tinggi karena dapat menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Yang B, Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang sedang karena dapat menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Yang C, Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang rendah karena tidak dapat menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Yang D, Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang tidak dapat diukur dari hasil latihan fisik. Dan yang E, Andi memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik yang tidak dapat diukur karena hanya berdasarkan hasil latihan fisik yang bersifat keterampilan. Yang mana nih? Kalau kita lihat di narasinya, di sini itu Andi berhasil menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Artinya di sini Andi memiliki kemampuan awal bela negara yang tinggi karena dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi di sini tuh ada standar penilaiannya dan si Andi bisa melampauinya dengan baik. So, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu Andi memiliki kemampuan bela negara awal secara fisik yang tinggi karena dapat menyelesaikan semua latihan fisik dengan baik. Gitu ya teman-teman untuk soal yang ini. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat tanpa mengenal chauvinistik atau kecintaan berlebih pada tanah air dan merendahkan bangsa lain. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai keadilan dan keadaban. Hal tersebut di atas terkandung dalam nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali. Hati-hati ya di sini. Yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti kita cari yang bukan penerapan dari sila kedua Pancasila. Ya, kita lihat dulu opsi jawabannya. Untuk yang A, tidak melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Yang B, hidup sederhana dan tidak menggunakan kekayaan untuk berfoya-foya. Yang C, mencegah serta menasihati teman yang sedang melakukan perundungan terhadap orang lain. Yang D, memberikan pertolongan dan bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan. Yang E, tidak menghina orang lain yang memiliki cacat fisik. Kita lihat untuk opsi yang A, tidak melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Ini menunjukkan perilaku yang adil ya, berarti ini sesuai dengan sila yang kedua. Kemudian yang B, hidup sederhana dan tidak menggunakan kekayaan untuk berfoya-foya. Dan di sini ada hidup sederhana. Hidup sederhana itu pencerminan dari sila kelima, bukan sila kedua. Kemudian yang C, mencegah serta menasihati teman yang sedang melakukan perundungan. Ini berkaitan dengan hak asasi orang lain ya. Kita tidak boleh melakukan perundungan. Maka di sini ini termasuk penerapan dari sila kedua. Lalu yang D, memberikan pertolongan dan bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan. Ini berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Jadi ini juga sila kedua. Yang E, tidak menghina orang lain yang memiliki cacat fisik. Ini termasuk bentuk tidak diskriminasi. Maka ini masuk ke penerapan sila kedua. Nah, karena di soal yang ditanyakan yang bukan penerapan dari sila kedua, maka jawabannya di sini adalah yang B. Nah, berikut untuk pembahasannya. Inti dari sila kedua adalah mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga penerapan sila kedua lebih kepada sikap-sikap yang menghargai, menghormati, berempati, dan saling menolong sebagai sesama manusia. Nah, untuk yang tidak tepat itu berada di opsi B, karena tidak boros dan tidak berfoya-foya adalah penerapan sila kelima. So, jawabannya untuk soal yang ini adalah yang B, teman-teman. Kita lanjut lagi. Seorang pejabat tinggi pemerintahan yang memiliki akses ke dana besar untuk program kesejahteraan rakyat ditemukan telah menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pejabat ini telah lama dihormati dan dianggap sebagai teladan integritas dalam pemerintahan. Bagaimana masyarakat seharusnya merespon tindakan pejabat ini untuk menjaga integritas dan keberadaban bangsanya? Jadi yang ditanyakan di sini respon kita, respon masyarakat, ya. Respon masyarakat terhadap pejabat yang melakukan penyelewengan dana. Masyarakat seharusnya mengabaikan tindakan tersebut karena pejabat ini telah berkontribusi besar pada pembangunan negara. Yang B, masyarakat seharusnya memberikan kebijakan amnesti kepada pejabat tersebut untuk menghindari skandal. Yang C, masyarakat seharusnya menyuarakan ketidakpuasan mereka dan menuntut penegakan hukum yang adil. Yang D, masyarakat seharusnya mencari tahu apakah pejabat lain juga melakukan hal serupa sebelum mengambil tindakan. Yang E, masyarakat seharusnya memberikan penghargaan kepada pejabat tersebut karena berhasil mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi dengan cerdik. Nah, di sini respon dari masyarakat itu difokuskan dengan tujuan untuk menjaga integritas dan keberadaban bangsanya. So, dari opsi A, B, C, D, E, yang paling tepat adalah yang C, yaitu masyarakat seharusnya menyuarakan ketidakpuasan mereka dan menuntut penegakan hukum yang adil. Jadi di sini yang kita tegaskan adalah untuk penegakan hukum. Nah, untuk opsi yang A, di sini salah ya untuk opsi A, karena di sini masyarakat seharusnya mengabaikan. Dengan mengabaikan tindakan tersebut, maka untuk penegakan hukum ini kurang. Terus yang B, masyarakat seharusnya memberikan kebijakan amnesti. Oke, untuk amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu bukan hak masyarakat untuk memberikan, tapi yang berhak untuk memberikan adalah si presiden. Kemudian untuk yang D, masyarakat seharusnya mencari tahu apakah pejabat lain juga melakukan hal serupa sebelum mengambil tindakan. Untuk mencari tahu apakah ada pejabat lain yang melakukan tindakan tersebut, itu bukan tupoksi dari masyarakat. Sudah ada pihak yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang E, masyarakat seharusnya memberikan penghargaan kepada pejabat tersebut. Ini kurang tepat ya, karena di sini pejabat itu melakukan penyelewengan dana, maka tidak seharusnya kita memberikan penghargaan. So, untuk soal yang ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yaitu kita menyuarakan ketidakpuasan dan kita menuntut untuk penegakan hukum yang adil. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Bela negara menjadi unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara bisa melalui perjuangan untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer. Adapun tujuan utama dari bela negara dalam hal tersebut adalah untuk apakah yang A, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, ataukah yang B, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta negara? Yang C, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang D, memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Yang E, menjaga ketertiban dan perdamaian. Oke, di sini bela negara dilakukan untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer.
Kalau menghadapi ancaman, maka tujuan bela negara itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta negara. So, jawabannya adalah yang B. Yuk, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Pengaruh era digital sangat terasa dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemudahan masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia melalui siaran televisi maupun platform digital lain. Dengan adanya kemajuan digital, masyarakat juga mampu mengenalkan budaya serta keberagaman bangsa Indonesia. Meski demikian, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi, salah satunya penyebaran paham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah kebijakan pemerintah yang bisa mencegah lunturnya nasionalisme akibat dari kemajuan digital. Adalah yang ditanyakan di sini adalah kebijakan pemerintah untuk mencegah lunturnya nasionalisme. Apakah yang A, memblokir situs-situs porno dan judi online? Yang B, membuat produk hukum tentang teknologi dan informasi? Yang C, menutup akses informasi dari konflik-konflik luar negeri? Yang D, memberikan edukasi dan pendidikan tentang nasionalisme kepada masyarakat? Yang E, menutup platform media yang pro kepada negara asing dan paham-paham ekstrim. Ya, untuk soal yang ini kita jadikan PR ya teman-teman. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan nanti untuk jawabannya akan kami koreksi di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kelas privat online kami, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.